Ada 4 kali, ada banyak tembakan. Kami tidak takut, kami berani. Kata-kata itulah yang jadi populer pasca teror di Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis 14 Januari lalu. Bersamaan dengan tersebarnya foto-foto para pedagang yang tetap santai berjualan di sekitar TKP, dan juga masyarakat yang asik berfoto selfie. Untuk kampanye menghilangkan trauma pasca teror, kata-kata itu memang ampuh. Aktivitas masyarakat pun cepat kembali pulih, sehingga perekonomian tidak terguncang. Tapi dalam kenyataannya, mayoritas masyarakat masih takut aksi teror akan kembali terjadi. Berdasarkan telepolling MNC Research yang dilakukan sehari pasca teror Tamrin, Jakarta, diperoleh data 54,545% responden di Jabodetabek masih takut, 19,192% agak takut, dan hanya 27,763 tidak takut. Bahkan 34% responden mengaku mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun begitu, 82,273% responden percaya aparat keamanan mampu mengatasi gangguan keamanan berikutnya. Survei dilakukan di 10 kota besar di Indonesia dengan jumlah responden terjaring 442 orang yang terdistribusi secara proporsional. Kami tidak takut, kami berani. Seharusnya mengandung makna kewaspadaan kita akan terorisme sudah menguat. Sekaligus berarti aparat keamanan sudah bersiap mencegah aksi teror terulang kembali. Dari Jakarta, tim MNC Media memberitakan. Ya. Pemirsa, kami lagi bersama Bang Saud. Bang Saud, tadi kita katakan bahwa di akhir tadi bahwa sekarang agak ada perubahan metode mereka, para teroris ini ya. Dulu mereka tertutup, baru meledakkan dirinya dan sebagainya atau buat bom. Sekarang mereka terbuka gitu, artinya mempertontonkan dirinya, menunjukkan dirinya. Jadi tidak khawatir, betul malah. Memang betul sama-sama nggak takut mati, tapi mereka lebih show off kali ini. Ini bagaimana ini? Jadi mereka ini kan banyak melihat dari berbagai pengalaman, baik kejadian-kejadian di berbagai negara ataupun bahkan di sosial media. Ya. Nah, sehingga mereka pada awalnya hanya untuk meledakkan diri saya sebagai pelaku suicide bomber. Belakangan ini bahkan seperti kita lihat seperti sekarang ini ada penyerangan. Nah, kita lihat seperti dari Starbucks ini dia meledakkan diri, kemudian dari luar sudah menunggu untuk menghantam, menembaki yang keluar. Artinya sudah ada di combine tidak hanya dengan meledakkan, tapi sudah sekaligus dengan penyerangan. Nah, ini merupakan suatu modus baru yang mereka lihat juga mungkin pengalaman dari berbagai bom yang terjadi di berbagai negara. Nah, ini suatu hal yang kemajuan atau suatu hal yang sudah ada perubahan dari mereka lebih show off lah kalau gitu ya, lebih show off. Nah, dan juga mereka memang sudah berniat untuk mati. Ya, itu pasti dua-dua begitu. Ya. Jadi dia pun yang penting dia mati, dimanapun dia akan laksanakan. Nah, yang ini kan Bang, kita problemnya lah ketika kita lihat kemarin yang si Sarina itu, publik itu malah merapat gitu terhadap itu dan tidak melarikan, tidak hanya menjauh dari tempat itu gitu. Sementara kita tahu bahwa teroris ini kan kita nggak tahu dia apakah menembak aparat atau menembak masyarakat. Ini bagaimana ya? Karena begini, masyarakat juga tidak tahu, tidak ngerti itu ada serangan teroris. Karena sedemikian cepat dan tidak menduga seperti itu. Tapi untunglah petugas kita sigap dari aparat kepolisian Polda Metro Jaya cepat dan paling untung lagi saat itu ada Karo akan berangkat untuk pengamanan unjuk rasa di Monas. Lihat ada tembakan langsung ambil langkah untuk membantu dan juga sekaligus untuk melakukan penembakan terhadap si pelaku teroris yang menembak. Tapi yang terjadi Bang, walaupun memang gitu kan kita lihat bagaimana banyak foto-foto ketika polisi aparat mereka lagi tembak-tembakan dengan teroris itu publiknya itu nggak terlalu jauh dari itu. Apa nggak ada usaha untuk mengusir publik dari sana? Ya memang karena ini aparat pun kaget. Ya, seperti kita lihat lalu lintas. Bahkan tidak menyadari ada serangan teroris. Betul. Karena memang dilihat kondisinya mungkin tidak merupakan target. Ya, tapi itulah kenyataannya. Dan belajar dari pengalaman juga, ini kan merupakan
evaluasi juga untuk penugasan di lapangan kepada personil lapangan supaya lebih care lagi, lebih waspada lagi. Tapi kan Pak, ini juga kita lihat di sosial media dan sebagainya, dengan ada istilah kami nggak takut, tapi akhirnya malah membuat publik kayak menggampangkan gitu bahwa teroris itu ya gampang, apalagi dengan foto-foto mereka kayak selfie dimain-mainin dan sebagainya. Apa nggak berbahaya? Saya kira bukan itu masalahnya. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai sadar, paham bahwa teroris itu musuh kita bersama. Iya, oke, itu betul. Nah, kenapa? Saat dulu kita menangani kasus teror pada awalnya, orang nggak percaya ada teroris. Dianggap ini seakan-akan peran daripada aparat keamanan. Padahal ini kan teroris. Oke. Nah, belakangan ini dan apalagi seperti yang kemarin ini, itu memang terlihat masyarakat sudah betul-betul sadar bahwa ini teroris dan itu musuh bersama. Nah, oke Pak, musuh bersamanya betul. Tapi mereka kan akhirnya seperti menggampangkan, menyederhanakan atau tidak membuat jadi sesuatu yang harus diwaspadai gitu dengan. Karena memang masyarakat ini percaya aparat bisa menuntaskannya. Itu yang jelas. Yang kedua, mereka juga tidak mau ditakut-takuti oleh teroris. Artinya siap untuk melawan. Nah, karena kadang-kadang kalau kita lihat di sosial media itu, ancaman-ancaman sebegitu besar. Nah, jadi yang ada seperti ini masyarakat tidak takut. Nah, mudah-mudahan karena sudah melihat kondisi bagaimana yang sebenarnya. Tapi tadi Pak, sebagian besar masih takut juga sebenarnya. Ya, namanya manusia kan. Nah, ini Pak, kita lihat ada juga kita lihat kemana ada selebaran, bukan selebaran sih, tulisan yang mengatakan bahwa akan ada bom di sini. Itu apakah valid atau enggak itu ya? Yang jelas. Orang sering bertanya kepada saya. Sampai kapan terorisme ini akan berakhir? Itu nggak tahu itu. Saya katakan, sepanjang tujuan mereka dalam rangka untuk khilafah itu belum tercapai, tidak selesai. Betul. Nah, ini pun juga. Mereka ini sudah ada niat dalam rangka untuk mewujudkan khilafah itu dia akan melakukan penyerangan secara anarkis. Nah, ini otomatis dia punya niat dan kesempatan. Nah, diharapkan semua masyarakat care. RT RW masyarakat diharapkan apa? Ini ada di antara masyarakat kok. Bila mana ada pendatang asing, apalagi yang cenderung mengkafirkan orang lain, dia paling benar, yang lainnya tidak benar. Ini perlu diwaspadai. Nah, ini tidak boleh jauhi. Kita harus dialog. Siapa dia? Kita harus ini kan. Dan juga jangan kita langsung membuat satu stigma, wah ini kaum teroris. Jangan, tapi kita harus pergauli, kita harus rubah pola pikir supaya kembali kepada ajaran Islam. Ini kemungkinan bakal ada terjadi lagi ada dalam waktu dekat, kira-kira perkiraan bagaimana? Ya, sekarang niat itu ada, kita upayakan niat tidak ada kesempatan. Gitu ya? Terus jaga. Kalau ada kesempatan dia akan berbuat. Nah, maka disinilah semua masyarakat diharapkan care akan masalah ini, ada kepedulian. Kalau ada orang yang ngontrak misalnya rumah kita yang kosong, cek dulu, jangan asal kasih. Coba lihat, semua itu pasti tinggal di masyarakat kok. Nggak mungkin di mana-mana. Cuma masyarakat care enggak. Padahal kaget dia. Kabarnya ada bakal keluar lagi Bang dari Cipinang. Apanya? Ya memang di dalam pemidanan ini kan ada batasannya. Tergantung kepada berapa lama lagi dia dalam. Kalau sudah tiba saatnya untuk dia selesai hukuman, dia harus keluar. Ini ada yang katanya lebih. Memang ada beberapa orang lagi makan keluar. Dan lebih keras daripada yang sekarang ini. Ya mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan tidak. Nah, karena kita sudah coba untuk melaksanakan proses pendekatan, tapi seperti Ketua Bakar Basir, Oman Abdurrahman kita angkat tanda, karena diajak ngomong pun tidak mau. Bertemu dengan kita pun tidak mau, dianggap kita kafir, togut. Nah, masih ada yang keras dan ada sudah banyak juga yang berubah. Bahkan mereka minta supaya yang sudah kooperatif ini supaya dipindahkan, jangan dia bergabung dengan yang keras, karena dia selalu diancam oleh yang masih radikalis. Baru ormas-ormas yang kemarin mengatakan bahwa mereka setuju sama ISIS itu, apakah akan ada pendekatan itu bagaimana? Ya, kita memberikan kita kan ada kegiatan deradikalisasi. Yang kedua counter radikalisasi. Yang ketiga media literasi. Counter kalau deradikalisasi itu pertama kepada napi teroris dalam penjara. Yang saya katakan tadi ada 215 orang napi teroris di 47 lapas di 13 provinsi. Nah, kemudian yang potensial menjadi teroris itu di luar penjara, artinya pembinaan kepada yang potensial teroris ada 584 orang mantan teroris, artinya sudah selesai menjalani hukuman, artinya masyarakat. Keluarganya yang dalam penjara
belum lagi pendukung-pendukungnya, simpatisannya. Nah, ini kegiatan pembinaan. Kemudian khusus kepada masyarakat umum yang belum terpapas oleh paham-paham radikalisme terorisme ini, kegiatan counter radikalisme. Kita dialog. Kita dialog. Yang ke-16 ormas yang kemarin itu udah dialog, Pak? Ya, kita laksanakan dialog, kita lakukan pembinaan kunjungan, pendekatan-pendekatan. Ya, namanya paham. Ada yang mau berubah, ada yang tidak mau. Ya. Nah, kemudian juga karena saat ini rekrutmen daripada radikalisme terorisme banyak melalui sosial media, kita ada media literasi. Kita pertama kita berdayakan. Ada peraturan Menteri Menkominfo 19 tahun 2014 tata cara pemblokiran konten yang bermuatan negatif. Ada dipantau juga, Pak? Nah, ini kita laksanakan, kita berdayakan. Dipantau memang? Di dalam pasal 5A, setiap orang yang menemukan ada konten yang bermuatan negatif bisa melaporkan kepada Dinaptika Kemenkominfo untuk diblok atau dihapus. Yang ayat di 5B-nya, Kementerian Kelembagaan karena tugas tanggung jawabnya bila mana menerima laporan atau menemukan konten negatif bisa melapor kepada Dinaptika Kemenkominfo untuk media literasi ya, Pak? Ya. Di sini Dinaptika Kemenkominfo sebagai regulator yang akan melaksanakan ini. Kemudian juga selanjutnya Dinaptika Kemenkominfo bila mana telah menerima laporan dari perorangan ataupun dari Kementerian Kelembagaan ataupun menemukan sendiri ada konten negatif, dia cek dulu. BNPT sendiri nggak lakukan nggak, Pak? Pemantauan itu nggak dilakukan? Ya, kita lakukan. Dilakukan juga ya? Kita kan Kementerian Kelembagaan. Nah, nanti apakah sekarang ini udah ada berapa banyak yang dilakukan pemantauan kemudian di media-media ini? Bila mana oleh Dinaptika konten itu negatif, dia beritahu kepada pemilik situs, pemilik konten, itu kontenmu negatif, hapus, blok. Kalau pemilik situs atau pemilik konten tidak mau menghapus, dimasukkan dalam daftar positif, dan selanjutnya akan dihubungi kepada Asosiasi Jasa Pelayanan Pemblokiran untuk diblok. Itu yang pertama, regulasinya. Yang kedua, agar ini berimbang dan juga supaya masyarakat paham bagaimana yang sebenarnya, kita membuka khususnya BNPT 3 website. Pertama, damailahindonesia.com. Itu punya BNPT, Pak ya? Yang kedua, jalandamai.go.org. Jalan Damai. Yang ketiga, bnpt.go.id. Nah, di sini kita sharing. Dan juga kita menerima laporan masyarakat. Kalau dia nggak berani untuk mengajukan untuk diblokir, supaya sampai kepada kita. Bang. Sehingga nantinya bisa kita adakan, kita monitor dan juga bahkan kita luruskan dan juga bisa sharing di dunia maya ini. Terima kasih, Bang. Ya. Kita udah ngobrol-ngobrol selama 1 jam ini dan kita bisa dapat gambaran besar mengenai kondisi terorisme yang ada di Indonesia.